Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Renungan Harian dari Gereja HKBP Batam, Lubuk Baja. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, hari ini Rabu tanggal 17 Mei 2023, firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-11 demikian dikatakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikian, adapun judul daripada renungan ini adalah panggilan menderita. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, penderitaan adalah suatu hal yang mana itu hal yang kita tidak harapkan terjadi dalam hidup ini. Hal yang kita sama sekali tidak inginkan. Untuk itu, kita selalu berupaya sebisa mungkin untuk menghindarinya. Hal ini adalah hal yang sangat wajar sekali. Karena memang secara manusiawi, hidup kita adalah hidup yang terbatas. Keterbatasan kita itu membuat kita tidak tahan dan tidak kuat dalam menghadapi penderitaan ini. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, Paulus justru di dalam nas ini mendorong Timotius untuk menjadi kuat. Menjadi kuat dikatakan agar dia ikut menderita di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan Injil. Dan Paulus menyatakan itu bukan karena sesuatu hal yang tanpa alasan. Alasan yang paling kuat yang disampaikan Paulus adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk itu beberapa gambaran yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius menghadapi semua penderitaan itu adalah baik seperti seorang prajurit yang setia, yang melatih diri, yang mau bertanding, atau juga seperti seorang olahragawan, atau juga seperti seorang petani. Nah, semuanya mereka itu diperhadapkan dengan hal-hal yang keras. Mereka diperhadapkan dengan situasi bahkan ketika mereka harus menahan diri daripada segalanya. Bahkan mereka harus menderita. Hal ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Saudara-saudaraku sekalian, ini tidaklah mudah sekali lagi. Untuk bertahan, melatih diri sebagai seorang prajurit tadi, seperti seorang olahragawan tadi, atau seperti seorang petani tadi, ini tidaklah mudah. Butuh keuletan, kesabaran, ketahanan, imun yang kuat dalam diri kita ini. Sehingga pada masanya kita akan menang dan kita mampu menguasai segala sesuatu
dalam apa yang kita hadapi ini. Nah, ternyata itu juga yang disampaikan Paulus kepada Timotius, yang mana dia masih muda, agar dia kuat, handal dengan mengibaratkan dirinya kepada yang 3 hal tadi, serta berharap kepada kasih karunia yang telah diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk itulah saudara-saudaraku sekalian, hal ini juga yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi penderitaan apapun yang kita alami. Ya. Penderitaan apapun yang kita alami. Ya. Satu hal yang pasti, Paulus melihat kepada Yesus Kristus bahwa penderitaan, kematian itu bukan akhir daripada segalanya. Dikatakan jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Kristus yang bangkit, maka itu pula lah yang menjadi harapan dan cerminan gambaran kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan. Maka sudahkah saudara-saudaraku setia di dalam pergumulanmu? Sudahkah saudara-saudaraku tetap taat kepada Tuhan di dalam penderitaanmu? Sudahkah saudara-saudaraku tetap melihat kepada Yesus, berseru kepada Yesus, bermohon kepada Yesus di dalam segala keluh kesahmu? Jangan kita membuat jurang keluhan itu lebih dalam daripada rasa seruan kita atau permohonan kita kepada Allah di dalam Yesus yang sanggup menolong kita. Jangan kita memuji-muji dan menganggap bahwa kesulitan itu besar dan sulit sekali untuk dihadapi. Sering sekali kita demikian. Terlalu pahit hidupku, sakit sekali, aku tidak mampu, lebih baik saya begini dan lain sebagainya. Tetapi lihatlah, di dalam Yesus ada pengharapan dan kemenangan. Biarlah hidupmu senantiasa dimenangkan, dikuatkan, ditopang di dalam kasih dan iman kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga atas firman-Mu. Engkau memanggil kami untuk tetap setia mengikut Engkau, walaupun kami harus menderita, walaupun kami harus mengalami pergumulan, tetapi kami memandang kepada Engkau di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Maka kami juga akan mengalami hal yang demikian. Kami juga akan hidup bersama-sama dengannya. Biarlah kami tidak hanya memandang kepada kesulitan dan beban yang begitu dalam, tetapi kami tetap mengarahkan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk dimenangkan oleh kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Sertailah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi kemenangan, dan menuntun kami di dalam kebaikan dalam segala hal yang kami hadapi. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.